Pada video ini akan dibahas mengenai tes soal tes intelijensi umum (TIU) numerik untuk seleksi CPNS tahun 2021. Semoga kamu semua yang akan melakukan atau akan mengikuti CPNS tahun 2021 nantinya dapat menjadi ASN yang hebat di masa depan. Nah, kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1, Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa jarak kota A ke kota B? Nah, kita mulai dari tibanya di jam berapa di kota B? Tiba di kota B jam 9.45. Kemudian berangkat dari kota A jam berapa? Jam 6.15. Jadi sesampainya di tempat tujuan kita kurangi waktu awal keberangkatan. 45 menit dikurangi 15 menit berapa? 30 menit. Kemudian 9 jam dikurangi 6 jam berapa? 3 jam. Tapi sampai sini belum selesai. Belum selesai kenapa? Karena di sini dia beristirahat 1 jam untuk makan. Maka ini dikurangi 1 jam lagi. 3 jam 30 menit dikurangi 1 jam. Hasilnya adalah 2 jam 30 menit. Ini waktu atau yang biasa dilambangkan dengan T. Kemudian yang ditanyakan itu jarak. Jarak itu dilambangkan dengan S. Jarak. Nah, ini hubungannya dengan kecepatan. Rumus kecepatan apa? Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kita bisa lihat ketika kita lupa rumusnya, kita bisa lihat satuannya di sini. Maaf ya, suara motor. Kecepatan itu kan V. V-nya berapa di situ? V sama dengan titik-titik angkanya kilometer per jam. Kilometer menandakan apa? Jarak. Jam itu menandakan apa? Waktu atau T. Nah, sudah diketahui waktunya 2 jam 30 menit. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak kota A ke kota B. Maka ketika kita mau mencari jarak, ini kan V per 1 ya. V per 1 karena V bagi 1 hasilnya V. Ini kita sekalikan silang. 1 kali S. S sama dengan V kali T. V kali T. Sama dengan V kecepatannya berapa di situ? 60 km per jam dikalikan, kalinya nggak usah pakai dot atau titik. Waktunya di sini berapa? 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. 2 jam lebih setengah, 2,5 jam. Jamnya kita sama-sama coret. 60 kali 2,5. Agar komanya hilang di sini, nolnya juga kita hilang, kita coret. Menjadi 6 kali 25. 25 kali 6 berapa? 150 kilometer. Ketemulah jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Azam meminjam uang sebesar 2 juta di koperasi. Jika jumlah uang yang harus dibayar Azam setelah meminjam selama 15 bulan adalah ini, besar persentase bunga pinjaman per tahunnya adalah berapa? Modalnya itu modal yang dipinjam Azam atau M1 itu 2 juta. Kemudian setelah meminjam 15 bulan ini kok bertambah menjadi 2 juta
bertambah menjadi 2.245.000. Artinya bunga yang diterima Azam itu berapa? 245.000. Dan T-nya, T itu waktunya berapa? 15 bulan. Yang ditanyakan besar persentase bunga pinjaman per tahun atau B%. Cara menjawabnya itu kita tahu rumus ini sejak kelas 1 SMP itu. B sama dengan B% dikalikan T per 12. Kenapa per 12? Karena di sini satuannya bulan. 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan, makanya per 12. Dikalikan modal awal itu M1. B-nya berapa di sini? 245.000 sama dengan B persennya berapa yang akan kita cari? B per 100 kali T-nya 15 per 12 dikali modalnya 2 juta. Nolnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, muat. 100 nolnya kita coret 2. Nah, kita mau coret 0 lagi, 3. Kenapa? Karena ketika nanti yang ini pindah ruas ke sebelah sini menjadi pembagian, maka ini bisa dicoret. Coret 3 dengan ini. Saya double ya, biar lebih paham. Nah, kemudian kita coret lagi, masih banyak yang ini masih sisa 01 ya, jangan lupa. 12 sama 2 itu bisa dicoret. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. Ini ada nolnya menjadi 10. Nah, ini kita coret, tak pindah ke sini. Kemudian masih bisa 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. Sisanya adalah 245 sama dengan B kali 5 kali 5, 25. Sehingga 245 dibagi 25, kenapa dibagi? Pindah ruas. Dari perkalian pindah ruas melewati tanda hubung sama dengan menjadi pembagian. Sama dengan B. Sama-sama kita bagi berapa ya? Sama-sama kita bagi 5. Karena belakangnya 5 pasti bisa dibagi 5. 245 dibagi 5 berapa hasilnya? 9. 49. 25 bagi 5, 5. B sama dengan 49 per 5. 49 per 5 berapa? 49 dibagi 5 hasilnya adalah 9,8 sama dengan B. Jawabannya adalah 9,8. Nomor 2E. Lanjut ke soal nomor 3. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti Romi adalah adik Rino, adiknya Rino. Berarti Rino dikurangi Romi itu adalah 3 tahun. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Risa dikurangi Romi sama dengan 7 tahun. Nah, sampai sini dulu kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berarti selisih antara Risa ke Rino itu adalah 4 tahun. 7 kurangi 3, 4 tahun. Pertanyaannya, jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun ke-23,
Maka usia Risa adalah Rino baru saja melakukan ulang tahun ke-23. Kita mau mencari usia Risa, tinggal dari sini itu kita pindah ruas. Di sini tanda hubungnya min, pindah ruas jadi plus. Menjadi Risa sama dengan 4 ditambah Rino. Usia Risa sama dengan 4 tahun ditambah usia Rino berapa? 23 tahun sama dengan 27 tahun. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 4. Rono bermain bola di arena permainan dengan 5 koin. 5 koin ya. Kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 koin. Nah, 5 koin ini karena di sini kata-katanya adalah bermain bola di arena permainan dengan 5 koin, artinya 5 koin itu dibuat untuk main semua. Nah, dari dibuat untuk main semua, kemudian menang tiket. Ada beberapa yang menang dan ada beberapa yang kalah. Nah, yang menang tersebut tiketnya itu ditukar lagi dengan koin. Dan terkumpullah 12 koin. Dari 5 koin ini ditukar dengan cara dimainkan, diperolehlah 12 koin. Kemudian Rono main lagi dengan 7 koin. Berarti dikurangi 7 koin untuk main. Sisanya berapa di sini? 12 kurangi 7 koin, 5 koin. Dikurangi 7 koin pada permainan lainnya. Oke. Jika awalnya Rono mempunyai 10 koin, maka jumlah koin Rono sekarang adalah, ini awalnya itu punya 10. Awalnya itu kan yang digunakan untuk main itu kan 5. Berarti ini 10 koin ini dikurangi 5 koin. 5 koin. Ada 5 koin yang masih disimpan yang tidak digunakan untuk main. Kemudian dari sisa yang dapat 12 koin itu, 7 koin digunakan untuk main. Berarti sisanya masih ada berapa koin? 5 koin. Sisa total koinnya adalah 5 koin yang awal tidak digunakan untuk main ditambah 5 koin. 5 koin hasil dari yang koin menang di permainan pertama tersebut. Sisanya itu sisa dari hasil yang permainan pertama, kemudian dimainkan lagi. Gimana ya bahasanya? Di permainan kedua itu punya 12 koin, 7 koin digunakan, sisanya 5 koin ini. Jadi total koin yang dipunyai Rono ada 10 koin. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 5. Naila mendapatkan gaji mingguan sebesar 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas Rp 2 juta yang dicapai selama seminggu. Jadi gini, Naila gaji setiap minggunya adalah 250.000, tapi dapat tambahan 15% ketika dia berhasil menjual dengan harga barang itu di atas 2 juta. Nah, kasusnya, jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimumnya itu seberapa? Dia ingin 850.000, gajinya seminggu. Gaji pokok itu ada 250.000. Ini dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kita akan mencari komisinya. 600.000 ya. Dikurangi. Nah, inilah adalah komisinya.
komisinya 600.000. 600.000 itu berapanya persen dari total penjualan? 15%. Nah, kita mau mencari penjualan minimumnya. 15% dikali 600.000 sama dengan 15/100 dikali 600.000. Coret 2 nolnya. 15 kali 6 150. Oh iya, 15 kali 6 berapa ya? 4 ya. 15 kali 6, 15 kali 2. 15 kok 15? 15/100 600.000. Oh, 15 ini salah. Salah ya, salah. Saya ulangi untuk nomor 5. Sorry ya Lur, maaf, lagi error. Naila mendapatkan gaji mingguan Rp 250.000 ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta. Tadi Naila satu minggu ingin mendapatkan penghasilan 850.000. Nah, 850.000 itu kita kurangi dengan gaji pokok setiap minggunya. Hasilnya berapa? 600.000. Nah, 600.000 ini adalah komisi. Komisi karena dia berhasil menjual 2 juta, di atas 2 juta. Komisi 600.000 ini besarannya adalah 15%. Sehingga 15%-nya itu adalah 600.000. Begitu. Kita mau mencari penjualan minimumnya. Tak singkat PM aja, penjualan minimum. Menjadi 15/100 sama dengan 600.000 kita bagikan dengan PM. PM, kenapa kita bagi dengan PM? PM itu penjualan minimum, artinya 600.000 itu 15%-nya dari penjualan minimum atau 15%-nya dari uang yang diperoleh ketika menjual barang tersebut. Maka ini kita kali silang. Atas kali bawah, atas kali bawah. Sehingga 15 kali PM, 15 kali PM sama dengan 600.000 kali 100. Kita langsung nolnya ditambahkan aja. Sini. PM sama dengan nolnya tambahin 2 ya. 60. Iya benar. Benar apa enggak? Benar, 60 juta. 60 juta bagi 15. Ini di sini perkalian. Ketika pindah ruas, melewati tanda hubung sama dengan menjadi pembagian. 60 sama 15. Apakah 60 bisa bagi 15? Bisa. 15 bagi 15 1. 60 bagi 15 4. Sehingga PM-nya itu adalah 4 juta. Jawabannya adalah E. Ketika Naila ingin mendapatkan gaji 850.000, dia harus berhasil menjual barang di atas 4 juta. Karena apa? Komisinya itu, komisi uang tambahan yang diperoleh Naila sebesar 600.000. 600.000 itu adalah 15%-nya dari 4 juta. Lanjut soal nomor 6. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Fani 10 meter per sekon.
10 detik kemudian, Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Fanny, berarti 10 detik kemudian ya. 10 detik Fanny itu telah menempuh jarak ketika 1 detiknya, ini kan 10 meter per sekon. Artinya dalam 1 sekon atau 1 detik itu berhasil berlari 10 meter. Ketika di sini 10 detik berarti dia telah menempuh jarak 100 meter. Maka posisi Vino ketika si Fanny sudah 100 meter, posisi Vino di mana? 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Jadi Vino, kan kata-katanya 10 detik kemudian, berarti Vino mengejar Fanny itu di posisi 11 detik. Ini 10 detik ya, 10 second. 10 detiknya Fanny sudah 100 meter, Vino masih 0 meter. Kemudian kita biar perhitungannya lebih mudah, kita tambahkan berapa ya? Kita tambahkan 1 second. 1 secondnya ini berarti di posisi ke 11 detik. 11 detik ditambah 1 second, tambah 1 second, ini tambah 1 second. Ini menjadi posisinya di 110 meter, ini di 12 meter. Oke, kita mulai dari sini. Mulai terus. Ini ditambahkan, kita tambahkan 9 second. Ini ditambahkan 9 second juga. Ditambahkan 10 meter per sekon, ditambah 9 second berapa? Ini menjadi 200 meter. Yang ini menjadi 9 kali 12 ditambah 12. Hasilnya adalah 120 meter. 9 kali 12 itu 108. 108 tambah 12, 120 meter. Kemudian, ini kan detiknya masih sama ya. Kita samakan di detiknya. Kemudian, kita tambah lagi. Tambah 10 detik, ini tambah 10 detik. Tambah 10 detik menjadi berapa kecepatan Fanny? 300, jaraknya menjadi 300 meter. Vino 120 ditambah 10. 10 second kali 100 kali 12 meter per sekon. Berarti 120 tambah 120. 240. Ini ditambah 10 second lagi. Jarak 10 secondnya Fanny itu 100 meter. Ini menjadi 400 sama dengan ini menjadi 10 secondnya. 10 kali 12 120, 360 meter. Ini tambah lagi 10 second. Ini meter ya. Ditambah lagi 10 second, jarak yang ditempuh 10 second Fanny ini menjadi 500. Ini menjadi 480. Kita tambahkan lagi 10 second. Tambah ini sama dengan, terus kita tambahkan lagi 10 second. Ini menjadi berapa? 600 sama dengan ini 10 kali 12 120 tambah 480 600. Oh, ternyata sama ini. Ketemunya ketika menempuh jarak Fanny dan Vino ketemu itu ketika mereka berdua sama-sama menempuh jarak 600 meter. Nah, ini Vino dapat menyusul Fanny setelah lari berapa detik? Kita hitung. 1 tambah 9, 10 ya. Tambah 10 yang ini 20, tambah 10 ini 30, tambah 10 ini 40, tambah 10 ini 50 second. Setelah 50 sekon.
Coba deh kalau kita mau masih bimbang membuktikannya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, jarak yang ditempuh 600, waktunya berapa? 50 second. 60 bagi 15, 12 meter per sekon. Sekon apa second ya? Sekon, second. Sekon ya, 12. Sama kan seperti kecepatan si Vino di soal ini, 12 meter per sekon. Soal nomor 7. Sebuah bak mandi memiliki 3 kran yang mengalir air ke dalamnya. Ada bak mandi, kran pertama, kran kedua, ada 3 kran. Nah, kran pertama dapat mengisi bak mandi dengan waktu 90 menit, kran kedua 80 menit, dan kran ketiga dapat mengisi selama 1 jam. 1 jam berapa? 60 menit. Kenapa kita dijadikan menit? Karena di sini jawabannya per menit agar mempermudah perhitungan. Debit air, debit kita mengenal yang namanya segitiga ya. Isinya ada volume, terus ada debit, ada waktu. Nah, ketika mencari debit itu air yang keluar, berarti air yang keluar dari bak masuk ke bak ini. Ketika mencari debit itu volume dibagi waktu. Volume bagi waktu. Nah, ini debit D1. Volumenya itu berapa? Kita anggap volume yang ada di bak ini adalah satu satuan. Jadi kran pertama, kran kedua, kran ketiga itu ngisi air semua, terpenuhilah satu bak ini atau kita kenal dengan volume 1. Ketika ketiganya sama-sama mengisi secara bersamaan, jika dalam satu waktu ketiga kran dibuka, maka bak akan penuh dalam berapa menit? Yang ini, satu ini ya, D1, debit air yang keluar dari kran pertama, itu volume 1 dibagi waktunya berapa? 90 menit. Ditambah, langsung aja kita tambahkan, ini D1. D2-nya itu berapa? 1 dibagi 80 menit ditambah D3-nya 1 dibagi 60 menit. Kenapa kita jumlahkan? Karena ini 3 krannya itu sama-sama dibuka atau dialirkan. Menjadi sama dengan, kita cari KPK antara 90, 80, 60. Atau agar lebih mudah, KPK dari 9, 8, dan 6. Berapa KPK-nya? KPK dari 9, 8, dan 6 itu ada di angka 72. Karena ini ada nolnya, tinggal ditambahkan. 9 biar 90 biar jadi 720 itu dikalikan dengan 8. 8 biar jadi 270 dikalikan dengan 9. 6 biar jadi 720 itu dikalikan dengan 12. Sama dengan 8 tambah 12, 20 tambah 9, 29 per 720. D total. Nah, kok ini D total? Maksudnya gini, ketika di sini D total itu kran 1, kran 2, kran 3 kita buka airnya, biarin terus mengalir sampai waktunya ini ketemu KPK-nya. Jadi ketika ini D total itu yang terpenuhi itu bukan hanya bak 1, tapi ada banyak bak, jumlahnya ada 29 bak yang terisi oleh waktu ini 9, 80, 60. Cari KPK-nya 720. Jadi selama 720 menit
ada 29 bak yang berhasil diisi. Jadi keran ini kita biarkan terus mengalir sampai ketemulah 720 kpk dari waktu ini. Nah, maka ketika kita mau mencari satu bak yang ini, itu kita tinggal, ini kan 720 menit. Ini 29 volume ya. Volume 29 satuan. 29 satuan volume. Maka di sini ketika mau mencari satu waktu ketika keran dibuka, maka bak akan penuh dalam, tinggal dibalik. 720 dibagi 29. Kita kan mau mencari waktu. Waktu itu rumusnya apa? Volume bagi D. Volumenya ini kebalik ya. Sorry. T mau mencari 720 dibagi debitnya di total. Maka 720 dibagi 29 itu hasilnya berapa ya? 24,83 dibulatkan menjadi 25 menit. Ini gini ya, ini tadi cari KPK-nya terlebih dahulu. Cari KPK antara 90, 80, 60. Itu seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Uang Sari Rp 2.300.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga 2 juta. Karena tahun baru memberikan diskon 20%. Karena tahun baru toko memberikan diskon 20%. Selain itu, Sari juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar 550.000. Sisa uang Ibu Sasa. Kok Ibu Sasa ya? Kok bisa? Ini salah ini. Nggak bisa dijawab seharusnya. Tapi ini saya maklumi, mungkin ini salah penulisan soal. Ini kita ganti menjadi Sari lagi. Sisa uang Sari sekarang sebesar berapa? Uang Sari itu kulkas 2.300.000. Dia ingin membeli kulkas. Kulkasnya harganya 2 juta. Kemudian diskon 20%. Kita cari harga diskonnya dulu. Besaran diskonnya itu 20%, berarti 20/100 kali 2 juta. Dikalikan 2 juta, 0 coret. 2 kali 2, 4, 0, 1, 2, kita tulis dulu. 400.000. Maka harga kulkas, uang yang digunakan untuk membayar kulkas berapa? 2 juta, kita kurangi 400.000 berapa? 1.600.000. Kemudian Sari juga berbelanja keperluan rumah. KP rumah itu sebesar 550.000. Ini kita totalkan, jumlahnya itu berapa ya? 6 tambah 5, 11, sisa 1 tambah 1, 2. 2.150.000. Sedangkan uang Sari itu berapa? 2.300.000. Karena sudah sama-sama 2 juta, kita lihat angka 300-an ribunya. 300.000 dikurangi 150.000, jawabannya berapa? Jawabannya adalah 150.000. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 9.
5 tahun lalu. Nah, ngapain ini ngomongin masa lalu? 5 tahun lalu, usia Ana adalah sepertiga dari usia Lucy sekarang. Kita lihat usia saat ini ya. Usia saat ini. Ana, kita simbolkan dengan huruf A. Lina, kok tadi Lisa ya? Maaf, ini di sini sudah tengah malam, saya rekamannya malam-malam biar nggak berisik, tapi rada kurang ya fokusnya. Lina, berapa Lina? Usia saat ini kita lambangkan dengan L. Kemudian 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu berarti usia Ana saat ini atau A dikurangi 5. Sama dengan usia Ana 5 tahun lalu, usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina sekarang. Berarti sepertiga kali L. Ini usia saat ini atau sekarang kan L sama A. Terus 15 tahun yang akan datang. Oh ini sebelum kesini ya, belum. Oh kok kembali. Tak tulis lagi ya, salah mencet tadi. Usia saat ini itu Ana sama dengan A, Lina sama dengan L. Usia 5 tahun lalu. Usia 5 tahun lalu, Ana dikurangi 5 sama dengan sepertiga kali L. Ya, ini ya, dari sini kita distribusikan. Dari sini ya. Nah, sepertiga dikali L. Ana sama dengan sepertiga kali L. Ini min, pindah ruas jadi plus 5. Ana sepertiga L plus 5. Oke, sepertiga kali L ditambah 5. Sepertiga L tambah 5. Kemudian 15 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang. Datang. 15 tahun yang akan datang adalah perbandingan antara usia Ana dan usia Lina itu 3:4. Berarti Ananya ini bukan seperti ini ya. Ini kita cari samakan menjadi Lina. Kembali ke sini, usia 5 tahun lalu. Usia 5 tahun lalu, ini tak hapus saja. Nah, A dikurangi 5 sama dengan 1 kali L. L kita bagi, ini kan L per 1, 3 kali 1, 3. Sehingga menjadi 3 kurung buka A min 5 sama dengan L. Ini kita berlaku sifat distributif. 3 kali A, 3A min 3 kali 5, 15 sama dengan L. Ini L-nya. 15 tahun yang akan datang, itu perbandingan antara Ana dan Lina itu 3:4. 3:4. 3:4 sama dengan Ananya itu apa? Ana 15 tahun yang akan datang itu adalah A plus 15 banding usianya Lina. Lina itu di sini apa? 3A min 15.
3A min 15 ditambah 15 tahun yang akan datang. Nah, terus 3 banding 4 sama dengan A plus 15 dibanding ini min 15 plus 15 0 dibanding 3A. Ini kita ubah menjadi pecahannya. 3/4, 3 banding 4 itu kan artinya 3/4. Sama dengan A plus 15 dibagi 3A. Kalikan kali silang. 3 dikalikan 3A sama dengan 4A plus 15. Ini 3 kali 3A, 9A sama dengan, ini kita lakukan sifat distributif. 4 kali A, 4A, ditambah 4 kali 15. 15 kali 4, 60. 9A ini pindah ruas. Di sini operasinya penjumlahan, dipindah jadi pengurangan. Min 4A sama dengan 60. Ini sisanya 5A sama dengan 60. A-nya itu 5 dikalikan A-nya itu berapa? 5 kali berapa biar hasilnya 60? Atau 60 dibagi 5 berapa? 12. Jadi usia Ana saat ini, usia Ana itu adalah 15 tahun. Pertanyaannya, kok 15? 12 tahun. 12 tahun. Sorry. Tengah dini hari, ngantuk. Pertanyaannya adalah, usia Ana 8 tahun yang akan datang adalah berarti 12 ditambah 8. Berapa? 20 tahun. Yeay, ketemu. Kemudian soal terakhir. Nah, harga sewa sepeda motor adalah 150.000 pada bulan pertamanya. Bulan 1. Itu harga sewanya 150.000. Sedangkan kelebihan seminggu berikutnya berarti plus per minggu itu harganya adalah 35.000. Jika suatu hari Hana menyewa motor dan haruskan membayar 225.000, maka Hana menyewa kereta dorong. Nah, ini juga yang buat soal mungkin nulis soal ini mungkin ngantuk. Kok dari sepeda motor berubah jadi kereta dorong? Nggak apa-apa. Kita anggap ini sepeda motor ya. Nah, jadi berapa lama si Hana ini menyewa sepeda motor? Kita lihat, yuk 225.000 dikurangi bulan pertamanya 150. Sisanya adalah 150 ini 1 bulan awal. Sisanya adalah 75.000. Nah, kelebihan per minggu itu 35K. 35K ini dikali berapa biar mendekati 75? Dikali 2 sama dengan 70.000. Berarti dikurangi 70.000. Ini 2 minggu ya, plus 2 minggu, kelebihan 2 minggu. Ini berapa? 75 dikurangi 70, sisanya 5.000. 5.000 ini harga sewa per berapa? Kita lihat per minggu 35.000. 1 minggu ini 35.000. 1 minggu 35 per minggu. 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. 35 dibagi 7 hari. Berarti harga 1 hari berapa? 5.000
harga 1 hari. Ini 5.000 ketambahan 5.000 itu 1 hari. Jawabannya adalah berapa lama Hana menyewa sepeda motor? Itu 1 bulan. Jawabannya di sini tak tulis. 1 bulan lebih 2 minggu lebih 1 hari. Nggak ada ya. Maka kita bulatkan menjadi 1 bulan lebih 3 minggu. Kenapa kita ambil yang 3 minggu? Karena ini hubungannya dengan sewa. Kalau hanya 1 bulan, kalau pembulatan kan ini ketika dilihat angkanya, karena 1 hari ini nggak ada separuhnya dari 1 minggu, lebih cenderung ke 1 bulan 2 minggu. Tapi kita lihat konteks permasalahannya adalah harga sewa. Dan harga sewa, orang itu cenderung nggak mau lah kalau rugi. Cenderung nggak mau kalau dia rugi. Kalau hanya 1 bulan 2 minggu, dia hanya akan membayar sebesar 220.000. Tapi pada kenyataannya dia harus membayar 225.000, maka kita ambil alternatif yang ini. 1 bulan 3 minggu. Yeay, tak terasa ya, ternyata sudah 10 soal. Mohon maaf tadi ada yang kurang tepat atau kurang fokus sedikit, tapi ini sudah tak cek. Sebelum saya nulis di sini sudah saya cek, dan jawaban ini adalah benar semua karena ini adalah anonymous quiz, dan kuis yang saya jawab di video ini telah saya pilih di versi Telegramnya dan hasilnya benar semua. Selamat, salam sukses. Semoga nanti semua yang menyaksikan video ini bisa menjadi ASN aparatur sipil negara yang hebat di masa depan. Jangan lupa subscribe. Ini aja, lanjut video closing. Terima kasih Lur telah menyaksikan video ini. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa video ini bermanfaat.